warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Wida Kalisa Salsabila. I'm a student from Mula Warman University, Faculty of Pharmacy. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu yang membahas tentang koloid. Tetapi sebelum masuk ke koloid, kita bahas dulu tentang apa sih sistem dispersi itu. Jadi, sistem dispersi itu secara sederhana merupakan larutan atau campuran dari dua zat yang berbeda atau sama wujudnya, yang ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat terlarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi itu dibagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi apa sih perbedaan dari ketiganya? Berikut adalah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama, campuran berupa larutan atau homogen. Komponen pelarutnya dan zat pelarutnya tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga sifatnya satu fase. Kemudian, dari segi ukuran partikel penyusunnya, pada larutan, semua partikel penyusunnya berukuran kurang dari 1 nanometer. Lalu, kestabilan komponen penyusunnya, larutan bersifat stabil atau tidak dapat memisah, sehingga kita tidak bisa memisahkannya dengan cara disaring. Contohnya pada campuran antara gula dan air. Di dalam larutan tersebut, zat terlarutnya yaitu gula yang tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari mediumnya, walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga campuran ini kita sebut dengan campuran homogen atau larutan. Kemudian untuk koloid, secara makroskopis atau kasat mata bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen jika kita amati dengan mikroskop ultra, sehingga campurannya itu bersifat dua fase. Lalu untuk koloid, partikel penyusunnya itu berukuran antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan koloid pada umumnya bersifat stabil, sehingga tidak dapat disaring menggunakan saringan biasa, kecuali menggunakan penyaring ultra. Contohnya pada campuran air dan susu. Nah, jika kita mencampurkan susu dengan air, maka susu akan larut, tetapi kelarutan yang terbentuk tidak bening, melainkan keruh. Kemudian, jika kita diamkan, campuran yang terbentuk tidak memisah, sehingga campuran ini kita sebut dengan koloid. Adapun untuk suspensi, yang bersifat heterogen, yaitu komponen penyusunnya dapat dibedakan dengan jelas, sehingga sifat campurannya yaitu dua fase. Untuk suspensi, salah satu atau semua partikel penyusunnya berukuran lebih dari 100 nanometer. Dan suspensi bersifat tidak stabil sehingga dapat kita saring. Contohnya pada campuran antara air dan terigu. Nah, jika kita mencampurkan keduanya, maka terigu tidak larut walaupun campuran ini diaduk. Lambat laun, terigu akan memisah atau mengendap. Dan zat pelarut dan zat terlarutnya dapat dibedakan, sehingga campuran kita sebut campuran heterogen atau suspensi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa koloid itu merupakan salah satu materi kimia yang membahas tentang suatu bentuk campuran fase peralihan dari homogen atau sejenis menjadi heterogen, yang dimana campuran tersebut merupakan keadaan antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, koloid tampak homogen, akan tetapi sebenarnya koloid tergolong campuran heterogen karena perbedaan partikel kedua fase koloid, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersinya, masih dapat diamati dan dibedakan secara makroskopis. Selanjutnya ada sifat-sifat dari koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, yaitu merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall itu terjadi karena partikel koloid mempunyai ukuran yang cukup besar sehingga bisa menghamburkan cahaya. Semakin besar konsentrasi dan ukuran partikel koloid, maka semakin banyak juga intensitas cahaya yang dihamburkan. Efek Tyndall itu dapat membedakan antara koloid dan larutan sejati. Misalnya pada segelas air dan segelas susu yang disinari oleh senter. Cahaya senter akan menembus air dan gelas tanpa terlihat cahaya pada air. Hal tersebut karena air bukan koloid. Namun, jika segelas susu disinari oleh senter, maka cahaya senter tidak akan menembus susu, melainkan terhambur ketika memasuki gelas. Selanjutnya ada gerak Brown, yaitu gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dan pendispersi.
Gerak Brown merupakan salah satu faktor yang menstabilkan koloid karena pergerakannya terus-menerus, sehingga partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi dan akhirnya tidak akan mengendap. Lalu ada adsorpsi, yaitu peristiwa di mana partikel koloid menyerap partikel bermuatan dari fase pendispersinya sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Ada dua jenis adsorpsi, yaitu koloid positif yang mengadsorpsi kation, contohnya Sol FeOH3, dan yang kedua koloid negatif yang mengadsorpsi anion, contohnya Sol As2S3. Lalu ada koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi atau penggumpalan. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh penggunaan koloid pelindung yaitu gelatin. Pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal pada es krim. Kemudian ada elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Apabila ke dalam sistem koloid dimasukkan dua batang elektrode, kemudian dihubungkan dengan sumber arus searah, maka partikel koloid akan bergerak ke arah salah satu elektrode, tergantung pada jenis muatannya. Koloid bermuatan negatif bergerak ke anoda atau elektrode positif, sedangkan koloid bermuatan positif bergerak ke katoda atau elektrode negatif. Lalu yang terakhir ada dialisis, yaitu suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses ini, sistem koloid yang berada dalam kantung koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kantong koloid tersebut terbuat dari selaput semi-permeable yang dapat dilewati oleh ion-ion, tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Prinsip dialisis ini digunakan untuk membantu pasien gagal ginjal. Selanjutnya, koloid dapat kita kelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, koloid yang fase terdispersinya maupun medium pendispersinya berupa zat padat, disebut dengan sol padat. Contohnya adalah paduan logam. Yang kedua, sol, di mana koloid jenis sol ini fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah tinta dan cat. Yang ketiga adalah aerosol padat yang fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah gas. Contohnya asap dan debu. Berikutnya emulsi padat yang merupakan koloid dengan fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya mutiara dan keju. Lalu jenis koloid yang kelima adalah emulsi di mana fase terdispersinya dan medium pendispersinya sama-sama cair. Contohnya santan dan susu. Berikutnya ada aerosol cair yang fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah gas. Contohnya hairspray dan kabut. Lalu jenis koloid berikutnya adalah buih padat di mana fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya adalah padat. Contohnya batu apung dan styrofoam. Lalu jenis koloid yang terakhir adalah busa atau buih, di mana fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya adalah cair. Contohnya busa sabun atau sampo. Kemudian ada aplikasi koloid di farmasi. Yang pertama yaitu digunakan pada kosmetik. Bahan-bahan kosmetik sangat banyak jenisnya, akan tetapi pada prinsipnya hampir 90% dari bahan itu dibuat dalam keadaan koloid. Hal itu disebabkan sifat koloid yang mudah menyerap pewangi dan pewarna, lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, dan sekaligus mengandung dua macam bahan yang tidak dapat saling larut. Contoh bahan kosmetik yaitu yang berbentuk aerosol, misalnya parfum dan deodoran spray, hairspray, dan penghilang bau mulut yang disemprotkan. Dan yang kedua pada obat-obatan. Obat-obatan yang kita konsumsi juga terbuat dari banyak proses dan sistem. Salah satunya adalah koloid. Pada pembuatan obat biasanya ada zat-zat yang tidak dapat larut dalam air sehingga harus dikemas dalam bentuk koloid supaya mudah ketika diminum. Contohnya obat dalam bentuk kapsul.
Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.